Halo, 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 halo. Bertemu lagi dengan saya DMZ dan Arif Dim, selamat pagi. pagi. Oke, update lagi ya kita di Baskom. Baskom, Update market dari pergerakan kemarin minggu lalu dan juga kira-kira minggu depan seperti apa ya. Oke, menu hari ini ada apa aja Bung Arif? menarik gak Dim hari ini? Guys, ada berita tentang COVID nih di China yang merebak lagi nih ya. Ada laporan keuangan juga kan? Ya, mengenai pergerakan Laporan laporan-laporan keuangan keuangan dari US. perusahaan-perusahaan dari US yang bergerak di Teknologi yang paling telco banyak apa teknologi? yang bergerak di bidang teknologi. Oke. Terus kemudian ada terkait isu dari US spending bill itu yang mempengaruhi nanti kayak di Indonesia itu kayak RAPBN gitu. Dan ini Oh, mempengaruhi lockdown atau enggaknya nantinya di 3 Desember sama ini gitu. kita bahas lelang loh Dim. Langsung. Ada lelang surat utang pemerintah Indonesia minggu lalu. Ya, terus kemudian ada sedikit tensi tinggi nih antara US dan China terkait dengan ya perang dagang lah lanjutannya ya. Terus kemudian kita juga ada ECB rate yang kemarin kita tebak hasilnya gimana Bung Arif? Nanti ya kita update ya. Kita update nanti. Terus juga Menyenangkan. Bahkan memang selalu menyenangkan. oke, terus kita kupas mengenai IHSG. Oke. Sip. Masuk Jadi agenda pertama Dim langsung. COVID di China nih. Pertama itu lagi merebak lagi nih Bung Arif. Makin banyak. Ya, jadi banyak beberapa provinsi atau negara bagian yang di lockdown lah istilahnya terkait dengan penyebaran COVID yang meningkat gitu. Kalau Berdasarkan hasil tracing ini gara-gara ada dua pensiunan manula yang lagi traveling gitu. mungkin ini kali yang bikin bikin kita punya rupiah sempat melemah, hampir sempat kena 200 ke atas tapi cuma sebentar kayaknya. Betul. Jadi gara-gara berita itu tensi atau tones dari market di awal minggu itu memang jadinya agak negatif terutama di pasar Asia. Iyalah kan sekarang di China tuh lumayan tuh negara udah jadi proxy gitu. Betul, udah jadi acuan ya bahwa dia Acuan. berhasil hampir zero COVID. Nah, kasihan juga ya pensiunan ini jadi. Udah udah pensiunan disalah-salahin lagi loh. Iya gitu. Jadi tapi di satu sisi tracingnya China ini hebat banget ya, bisa menemukan Oh iya. passion yang menyebarkan gitu ya. Terus disebutnya ada berapa orang nih di sini, Din? Ada Satu pasangan itu katanya gitu. Jadi kasihan juga ya. Tapi ya itu jadi menyebabkan lagi traveling lagi, Dim. iya, lagi traveling jalan-jalan. ditangkep dia. Nah itu makanya pemerintah kan kemarin menghilangkan cuti bersama tuh supaya nggak pada Iya, iya, traveling setuju gua gitu. kalau itu. Nah jadi ya itu tones-nya market di Asia itu jadi negatif, rupiah sempat melemah hampir di awal minggu hampir mendekati 14.200 di awal minggu. Tapi cerita yang berbeda dari sisi Amerika. Karena dari sisi Amerika itu lagi menunggu laporan pendapatan dari saham atau perusahaan-perusahaan Kelas teknologi. berat semua nih ya. Ada Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Twitter, nah kayak gitu tuh ditungguin. Twitter masih dianggap perusahaan besar ya. Ternyata masih. ya, ya lumayan lah. Tapi so far itu juga sangat dinantikan dan sepertinya perkiraannya cukup baik karena itu yang mampu membuat sektor saham di Amerika masih cukup naik. Dan hebat-hebatnya ini apa namanya saham-saham ini kayak Facebook, Amazon itu kan yang gue pengen tahu bahwa dia itu setelah apa namanya adanya sekarang kan udah mulai nih ekonomi berjalan lagi gitu kan. Nah, apakah mereka masih kayak sebelum Betul. itu lucu tuh buat Kemarin kan banyak diuntungkan oleh kaum rebahan Iya, betul. yang nggak kemana-mana akhirnya main Facebook gitu kan. Nah itu juga memang yang menjadi sumber kenaikan saham dari Iya, Facebook iya. sebelumnya gitu karena memang Tesla. Itu ada tulisan Tesla di sini nih. ya itu juga dari Tesla itu menerima Oh, oke. order dari perusahaan rental mobil. Hertz. Ya, mobil Hertz. Dia 100.000 mobil loh Tesla, lumayan ya. Yang mana nih? Jangan-jangan yang truk yang dia pesen yang dia truk lagi. Belum kita lihat di sini ya. Mahal soalnya. Ya, itu juga yang menyumbang pergerakan kenaikan dari awal minggu. Ya. Terus kemudian di awal minggu itu juga ada berita terkait dengan spending bill-nya di Joe Biden. Ini kan sempat ya biasalah politik ya, sempat ditolak, sempat yang menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya lockdown. Nah, tapi kemarin itu ada kompromi lah istilahnya. Beritanya sih ada kompromi ya, walaupun belum disahkan atau belum ada sesuatu yang dipasti.
Cuman beritanya itu kemarin ada kompromi. Jadi komprominya tuh sebenarnya nggak enak buat rakyat karena katanya pajak orang kaya nggak jadi tuh dinaikkan. Terus kemudian healthcare-nya tadi kan akan diperluas. Nah itu nggak jadi. Nah itu kan ya itulah politik bro. Ya, kalau dari lokal kita lihat ada lelang surat utang ya, Dim. Ya, jadi lanjut lagi ke lelang surat utang negara itu kemarin. Jadi kalau misalnya teman-teman belum aware, jadi setiap minggu itu pemerintah itu melelang surat utang negara. Ya, nah itu biasanya dilihat minatnya seperti apa Iya. terhadap surat utang negara seperti apa itu kelihatan di lelang tersebut. Nah, biasanya kalau untuk lelang ini itu adalah untuk kebutuhan pemerintah dalam menghimpun dana untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara gitu kan Ya, intinya. Nah, memenuhi APBN ya. APBN. Nah, jadi kalau untuk lelang-lelang itu yang kayak tadi Dimas bilang itu adalah tiap minggu sekali. Yang satu minggu itu adalah untuk yang konvensional, yang satu lagi itu untuk yang sukuk Syariah. syariah. Ya, Jadi selang-seling tuh mereka kalau lelang. ya seminggu konven berikutnya syariah ya. Syariah. Nah, Nah, itu dilihat nih ya minatnya betul. berapa banyak, terus nanti yang diambil sama pemerintah berapa banyak. Betul. Gitu. Nah, ini biasanya jadi proksi bagus nih untuk apa namanya nasabah-nasabah yang memang punya investasi di obligasi. Ya, Karena ini kalau kita lihat mempengaruhi biasanya oh pergerakan iya. harga ya. Misalnya kalau kayak sekarang nih data lo Dim, kalau lo kita lihat ternyata kemarin offer yang minta tuh tinggi banget gitu Ya, yang minta. menawar ya, melakukan penawaran itu Iya. katanya mencapai 69 triliun pada Selasa kemarin tanggal 26. Padahal lelang sebelumnya cuman 50. 2 pekan lalu itu cuma 50 ya. Jadi ya naik dan pemerintah itu hanya Iya, lo nyerapnya dikit banget loh. ngambilnya cuma 8T. Cuman 8T. Nah, itu apa namanya yang biasanya kalau untuk yang investor obligasi ini, once dia di hari itu nggak dapat lelangnya, dia ngejar di pasar secondary-nya. Iya. Nah, itu jadi yang Menyebabkan harganya naik ya. Karena spill ke secondary market betul. tadi gitu. Jadi kalau nggak dapat dilelang itu untuk teman-teman yang memang berinvestasi di obligasi, ini untuk ngingetin aja bahwa untuk si data-data lelang ini itu sangat-sangat dilihat sama investor. Betul. Nah, ini ada beberapa analisa yang memperkirakan kenapa kemarin itu cukup bagus karena memang pertama kondisi likuiditas kita kan memang Lagi tinggi. masih bagus ya dari dulu ya basically. Jadi dari sisi kondisi likuiditas masih oke. Terus kemudian kemarin-kemarin itu kan masih terganggu dengan pergerakan volatile dari US Treasury terkait dengan US tapering ya, kapan mau tapering, kapan mau naikin suku bunga. Jadi itu berpengaruh terhadap pergerakan Lokal. sun kita ya, gitu. Terus ya basically berarti ini kalau misalnya kita lihat itu ada isu juga bahwa ada rencana bahwa nextnya berarti kebutuhan pemerintah sepertinya sudah mulai tercukupi ya. Betul. Jadi lelang-lelang berikutnya juga kemungkinan juga nggak bakal banyak ya. Sepertinya gitu ya. Satu itu, yang kedua ya kita lihat aja yang kayak lelang kemarin itu kan 60 triliun yang masuk. Iya. Yang diambil cuma 8. Iya. Jadi memang pemerintah kayaknya udah mulai mencukupi sih kebutuhannya. Oke, Untuk jadi menutupi kebutuhan anggaran. berarti harganya harusnya tersupport ya karena Harus dari tersupport. sisi supply-nya nggak terlalu banyak lagi. Coba kita lihat ya Dim ya. Tadi yang lu sebut apa aja tuh? Kalau kita lihat US dollar rupiah itu di minggu lalu bergeraknya di kisaran. Oh, ini tebakan juga Dim. Iya. Tebakan nih. Iya. US dollar rupiah itu di minggu lalu masih agak lebar sih. Jadi gue mau bilang tebakan kita itu range trading itu bisa dihitung benar atau enggak, kita hitung benar Dim. Kemarin kita nebaknya pergerakan market itu sebenarnya agak konsolidasi, stabil tapi Range dalam trading, range betul. trading lah ya. Betul. Ada turun dikit, dihajar naik dikit, profit taking. Iya. Sebenarnya kurang lebih begitu, cuman tones-nya lebih cenderung negatif dan sisi range tradingnya lebih banyak Betul. ya. Lebih lebar maksudnya. Kemarin sempat ngelihat itu US rupiah tuh sempat ketemu di 200 tuh. Nah, jadi Ya. itu walaupun nggak terlalu bertahan lama di sana ya. Ya. Sekarang udah di sekitaran 70-an, 80-an kayak. 14.170 ya. 14 atau 70 atau 80. Oke, tadinya kan 14.160, terus sempat 14.200 sebentar, Iya. terus turun lagi gitu ya. Nah, itu memang pergerakan rupiahnya kurang lebih
masih di bawah 14.200 sih memang ya. Nah, memang ada beberapa juga di pertengahan minggu beberapa berita itu yang menyebabkan jadi marketnya juga lumayan volatile. Pertama itu ada rencana pemerintah China untuk menerapkan pajak properti di tengah-tengah kondisi Evergrande gitu Gue kan. lagi ya, untung lu udah sadar lu gak nyanyi sekarang. Nah, gue lagi mencerna dengan kondisi yang terjadi di sana bahwa perusahaan-perusahaan properti lagi susah yang besar-besar ini, tapi pajaknya baru naikin. Iya, pajak pembelian lah apa itunya beberapa Oh, pajak lagi yang bakal dinaikkan. Itu karena memang mungkin untuk mencegah bubble ya, karena betul betul. memang dari dulu, Spekulan-spekulan iya berarti. dari dulu itu kan properti ini sebenarnya menyumbang GDP sebesar 26%. Gede tuh. Gede banget karena yang dikejar memang itu dulu, tapi ya efeknya jadi bubble. Nah, ini mungkin salah satu cara untuk ngerem supaya jangan sampai terjadi bubble yang implikasinya nanti marketnya justru collapse Betul. gitu. Nah, itu salah satu berita dari pertengahan minggu yang menyebabkan market juga tones-nya kembali negatif. Terus kemudian ada juga ini isu tadi tuh perang dagang teknologi terutama. Kalau dulu kan di zamannya Trump itu ada Huawei yang kena. Ya. Nah, ini ada juga salah satu perusahaan China, China Telecom di Amerika. Ini sudah beroperasi 20 tahun di Amerika. Cuman tiba-tiba pemerintahnya Amerika ini memutuskan untuk menarik izin operasi dari perusahaan tersebut gitu dengan alasan ancaman pada keamanan nasional. Ini berarti bakal memanas dong tensinya. Iya, dulu Huawei, sekarang ini lagi gitu. Jadi ya ini termasuk perang dagang. Wah, ini proxy nggak nih ini minggu depan, Din? Ini jadi proxy nggak nih? Bisa jadi, Bisa tapi jadi ya? ya bisa jadi. Cuman ya kita lihat lah perang dagang ini kan sudah berlarut-larut ya Yes. dari dulu ya. Dan so far ya market juga masih melihat lah perkembangannya seperti apa. Nah, itu yang juga menyebabkan market agak-agak tones-nya negatif. Kemudian dari berita dari ECB basically nggak berubah ya, ini tebakan kita juga Tebakan nih kita nggak Bung Arif berubah, nih. tetap di nol. Iya, dan ini juga stay, yes, easy guess lah Easy ini. guess. Iya. Kalau mau ditebak yang gampang-gampang, Din. Yang susah-susah belum bisa kita. Iya, jadi itu juga basically itu nggak terlalu banyak berpengaruh. Nah, dari berita-berita tersebut, kalau sedikit kita bahas dari IHSG, pergerakannya itu memang cenderung agak turun ya. Kalau dilihat dari datanya, selama sepekan kemarin IHSG turun 0,79%. Gitu. Jadi tonsnya memang negatif, Betul. tapi juga nggak terlalu parah. Terutama turunnya ini mungkin gara-gara ini kali, Bung Arif. Karena memang pertama tadi tuh banyak tons berita-berita dari global yang agak negatif. Iya. Terus kemudian dari harga komoditas yang turun. Nah, Masih. Jadi kemarin itu komoditas batu bara itu turun lagi. berarti kalau menurut gua bukan tebakan sih. Yang kita bahas selama ini bahwa penopangnya itu adalah si siapa namanya nih? Sektor energi. Sektor energi itu berarti bener banget tuh. Nah, Karena kalau kita ngelihat harganya batu bara turun dan apa namanya? Mungkin sekarang permintaannya udah beda gaya lagi. Nah, makanya sahamnya ya, tapi ini well supported lah menurut gua. ya banyak yang profit taking. Dari sisi batu bara sendiri katanya itu turun dari level tertingginya itu di 5 Oktober itu sudah turun 44%. Waduh. By Jadi the way, cukup dalam. informasi buat teman-teman semua ya. Di tanggal 25 Oktober harga indeks saham itu di 6.620-an. Di akhir minggu itu di 6.590. Ya. Jadi Jadi ya memang kurang ada lebih turun dikit lah gitu. Betul. Nah, itu yang memang dari sisi marketnya juga memang negatif, juga dari sisi komoditas juga udah berhasil diturunkan. Karena kalau komoditasnya terlalu tinggi juga agak nggak terlalu baik juga buat industri, kasihan. Kasihan juga yang ngantor bawa mobil. Iya. Nah, terus Wall Street itu juga di akhir pekan agak turun karena basically laporan-laporan keuangannya sudah banyak yang keluar, udah hampir habis, jadi katalis positifnya juga udah nggak banyak. Berarti belum yang minggu depan nanti kita bahas lah ya. Minggu Iya. depan mau ada apa lagi ya? Jadi ya itu minggu kemarin tones-nya agak sedikit negatif, tapi masih well supported lah. Ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke minggu depan. Minggu depan seperti apa, Bung Arif? Minggu depan itu kalau kita lihat agendanya nggak terlalu banyak ya, Dim. Tapi kalau kita include sama yang data tenaga kerja Lumayan banyak. lumayan banyak. Tapi
fokus kita itu satu adalah ada pengumuman local data. Local data itu pengumuman inflasi. Inflasi. Itu akan ada Oke, diumumkan. ya. Nah, gimana menurut lu, Dim? Perlu kita tebak nggak nih? Tebak dong. Tebak ya? Inflasi kan basically Kalau melihat apa yang terjadi di depan mata, kegiatan-kegiatan bisnis sudah mulai jalan, ya. terus Kemudian inflasi dari global juga naik kan? oh gitu. High global Oh, inflation. udah naik dong berarti. Berarti Gitu. naik ya. Iya. Kita lihat secara kalau berdua kami melihat bahwa untuk di CPI periode Oktober itu kira-kira naik. Nah, Iya. lalu Ada juga ini data-data manufacturing dari US. Itu lumayan penting tuh karena di awal di kondisi sekarang itu kan ada high inflation, terus Iya. kemudian kemarin masalah dengan logistik. Nah ini dari sisi manufacturingnya dilihat datanya seperti apa. Nah ini paling ditunggu juga nih di awal minggu nih. menarik jadi, nih. Jadi lumayan ya harus jadi Tapi ya, hati-hati nih di awal minggu. data manufacturing si US ini nggak sih rata-rata sih. Kemarin gue sempat lihat ada beberapa flash gitu mengenai data-data market PMI ini. Udah mulai ekspansif sih ya, Dim ya. Angkanya udah Di atas 50 udah di ya. atas 50. Iya. Jadi 59,2 itu rilis kemarin yang terakhir. Berarti sudah di masa-masa expansion. Iya. Jadi ya bagus. PMI itu basically Purchasing Manager Index ya. Itu intinya mengukur ekonomi suatu negara ataupun industri itu lagi kontraksi atau ekspansi. Ya. Angka 50 itu jadi benchmark, di atas 50 berarti ekspansi, di bawah itu berarti lagi slow down, lagi lesu. Gitu. Nah, ini kemarin data-datanya cukup bagus ya. Dalam artian di atas 50. Rata-rata loh, nggak cuma di US. Ya, Jadi nah. PMI ini ada di masing-masing negara nih ada. Ya. Nah, kalau misalnya di atas 50, terus kemudian ada high inflation, terus kemudian energi cost-nya naik, logistiknya isu bermasalah. Nah, ini akan menjadi penentu nih. Angkanya gimana? Jangan-jangan mendekati angka 50 lagi. Nah, itu yang mungkin akan membuat marketnya juga agak turun nantinya di awal minggu. Sama kita lihat berarti business activity-nya udah kayak gimana sih? Kalau kita lihat PMI manufacturing, services gitu. Jadi udah mulai orang lihat sebagai tanda-tanda expansion dari satu kegiatan ekonomi lah gitu. Betul. Satu Nah, rangkaian. mantap. Terus kemudian ada employment data ya dari Australia ya. Terus kemudian dari US juga ada. Kanada, dari US. Nah, itu juga akan menjadi perhatian. Terutama yang ini mungkin FOMC. Kemarin nanti juga minggu depan ada FOMC meeting ya. Pertemuan Bank Sentral di Amerika. Penentuan suku bunga. Ya, kira-kira pasti isunya itu dua ya, suku bunga dan kapan mau tapering. Kita bahas aja tapering. Ya, kalau suku bunga kayaknya sih masih tetap stay ya. Iya, iya. Kemudian tapering, nah taperingnya kapan nih gitu. Kalau berdasarkan analisa kan kemungkinan tahun ini bisa jadi nih di Desember. Ini udah November loh. Kita minggu depan tuh udah November loh. Iya, kemungkinan sih kalau misalnya dengan lihat high inflation yang tinggi itu bisa jadi mereka sudah mulai tapering di tahun ini, di akhir tahun. Ini kalau yang lalu-lalu ya. Kalau yang lalu-lalu untuk tapering itu selalu yang disebut tuh dua, Dim. Yang satu faktor inflasi, satu lagi faktor tenaga kerja. Ya, Nah, betul. jadi kalau yang inflation tadi udah tinggi, kita tinggal lihat tenaga kerja. Betul. Nah, katanya terakhir tenaga kerjanya masih support lah kalau misalnya dinaikin ataupun di tapering. Jadi mostly tebakan kita lah ya minggu ini lagi tahun ini lah ya di akhir tahun sepertinya dia udah mulai tapering. Kita lihat. Waduh, hebat tuh tebakan kita tadi. Namanya tebakan bisa jadi salah. Nah, kemudian Sebentar, lu jangan buru-buru. Lu buru-buru aja. Jadi kita nih, karena kalau lu sebut udah tanggung jawab kita berdua. Aduh. Jadi tapering itu perkiraan kita sampai akhir tahun ya. Jadi Dimulai dari akhir tahun. Jadi akhir tahun sudah mulai ada cerita tapering. Oh ya, karena tapering itu bertahap, gak langsung jebret Iya, gitu emang betul. ya. Betul. Wis, hebat kalau kita nih. Pokoknya berarti sampai akhir tahun sudah mulai ada program tapering ya, Dim? Iya, Oke. kelihatannya begitu. Iya. Jangan takut, Dim. Kalau emang lu percaya itu tebak aja, Dim. Kalau salah ya udah Kalau salah ya koreksi udah. lagi. Namanya juga manusia. Next. Kedepannya tones-nya gimana, Bung Arif, market berarti? Kalau tones gue sebut yang agak volatile berarti ya, Dim ya. Kemungkinan akan volatile ya, tergantung data-data Iya, yang datanya- keluar. Datanya soalnya agak-agak major. Biasanya kalau untuk kayak tadi yang Dimas bilang, kalau untuk nanti orang-orang nunggu di FOMC itu bukan nunggu
berapa sih rate yang bakal ditetapkan, nggak cuman itu. Banyak tuh nanti dia bakal ngomongin story-nya banyak betul. Dia bakal ngomongin tenaga kerja, dia ngomongin inflasi. Nah, baru tuh orang tuh ngejar pergerakan market juga dari apa yang akan diomongkan Iya, di saat tersebut. Nah, satu lagi tadi kecenderungan apa tuh tadi dari US China tension ya. Iya, iya. Nah, itu agak seru tuh, bisa bikin risk off tuh. Ya, jadi mostly berarti cenderungannya agak cenderung mungkin negatif ya. Mungkin sangat volatile karena banyak data, tergantung data. Jadi volatile dengan kecenderungan mungkin agak negatif. Kurang lebih gitu kali ya. Melihat pergerakan kemarin yang udah nyentuh 14.200 itu 14.150 Ini rupiah ya. rupiah US. Untuk di minggu depan itu 14.150, 14.250. Ya, Kira-kiranya. kurang lebih segitu ya Kurang lebih, range-nya. kurang Dari sisi IHSG juga kayaknya mungkin banyak yang profit taking turun karena basically positif katalisnya nggak terlalu banyak lah ya. Soalnya minggu lalu itu, oh ya nih, gue paling data gue yang paling gue favorit itu adalah data kepemilikan surat hutang oleh foreign ownership. Ya, Nah, masih turun, Dim. Oh, Masih jadi turun. foreign masih banyak Masih keluar ya. 950 triliun. Oke, oke. Padahal di tanggal hari sebelumnya itu 953 triliun. Oke. Jadi ada penurunan lagi memang. Jadi ke saham juga turun tapi, Saham turun. ya kan? Ya, basically banyak yang profit taking lah kemarin Iya, ya, iya, karena juga udah banyak yang untung gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa nih, kita itu minggu lalu udah muncul di YouTube. Ois, bagus lagi gambar Dim. Ya itu kita coba-coba lah ya. Namanya juga usaha ya nggak? Iya. Jadi jangan lupa subscribe, like di YouTube channel kita. Sip. Gitu. Masih kalau mau search di YouTube-nya itu sama kan? Sama Baskom_pod. Baskom_POD. Ya, Instagram dan ininya juga masih sama. Jadi tetap follow teman-teman. Mohon bantuan dukungannya dan sarannya. Dim, kalau ada yang mau nanya-nanya market gitu, Dim, secara personal, mereka mesti Bisa dong. kemana bisa, dia? Bisa Instagram kita. Direct gitu message kan. gitu ya? Ya. Oke. Atau komen-komen di situ juga boleh. Boleh, sip. Oke, thank you teman-teman udah mendengarkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you, bye-bye.